Bersyukur kita kepada Allah SWT yang alhamdulillah pada malam ini kita bisa berkumpul bertatap muka dalam rangka mendengarkan semacam kajian yang barangkali juga menjadi aib atau menjadi kebiasaan yang sudah kita lakukan sehari-hari. Sudah datang ke sini untuk memberikan tausiah, tapi paling tidak kita bukan memberikan tausiah kepada hadirin semua, tapi adalah bagaimana kita itu berdiskusi atau melakukan pakai curang seret-seret tentang kebiasaan yang kita lakukan, tentang tabiat berhutang, itu bagaimana solusi kita bisa keluar dari hutang tersebut. Baik, tabiat berhutang, itu bagaimana solusi kita bisa keluar dari hutang ini. Apalagi hutang yang ada di mana. Nah, sebelumnya Bapak Ibu yang berbahagia, kita menjelaskan bahwa saya yakin dan percaya semua kita sudah meyakini bahwasanya Islam itu adalah sebagai agama kita. Semua kita sudah mengatakan Islam. Apa itu Islam? Ya selama. Kalau mau lebih jauh lagi, apa itu Islam? Al-Islam huwa ad-din alladzi anzalahu Allahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi tanzimi ala haqqil insan. Pertama adalah bi khaliqi. Yang kedua adalah binafsihi. Yang kedua adalah, yang ketiga adalah biwayati. Yang Islam itu adalah bagaimana hubungan manusia dan khaliqnya atau pencipta. Yang kedua adalah bagaimana hubungan manusia dengan dirinya. Jadi yang ketiga adalah hubungan manusia dengan manusia lain atau biwayati. Kalau kita jelaskan lebih rinci Bapak Ibu hadirin berbahagia, yang berkaitan hubungan manusia dan Allah itu tidak terlepas dari al-aqaid wal. Bisa baca apa itu? Hubungan manusia dan Allah hanya berkaitan dengan akidah al-aqaid, yaitu jauh dari akidah. Betul-betul adalah akidah, tidak salah akidah tadi apa? Aqaid. Dapat dulu. Kemudian kedua, hubungan manusia dengan Allah SWT al-ibadah itu berkaitan dengan ibadah, sholat, puasa, haji yang kita lakukan. Kemudian kedua, yang Islam adalah hubungan manusia dengan dirinya. Jadi yang berkaitan dengan yang pertama disebut al-akhlak, yang kedua adalah yang kedua adalah baksumat, yang ketiga adalah al-malbusat. Yang berkaitan dengan akhlak, yang berkaitan dengan umat segala yang dimakan, malbusat segala yang dipakai, itu baru hanya hubungan manusia dengan dirinya. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu bahagia, yang Islam telah hubungan manusia dengan biwayrihi, dengan yang lainnya atau sesama manusia. Ini yang berkaitan dengan al-mu'amalat wal hukubat. Sekarang poin yang pertama sudah kita jalankan yang sempurna, 100% kafah. Yang kedua juga sudah kita lakukan kafah. Kemudian yang ketiga ini yang menjadi pertanyaan hadirin sekalian. Bagaimana muamalah kita? Bagaimana hukum pidana kita? Apakah sudah sesuai dengan koridor Islam itu? Sementara kita lanjutkan dengan Rasulullah, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, udkhulu fi silmi. Hasilnya kita Bapak Ibu. Kita harus masuk pada Islam itu dengan kafah. Kafah itu adalah totalitas, sesempurna mungkin, atau 100%. Tapi kalau kita baru konsentrasi masalah akidah, ibadah, akhlak, mafhumat, malbusat, itu baru sekian persen saja dalam Al-Quran. Sementara Al-Quran itu mengajarkan hampir 80% adalah berkaitan dengan amalan dan hukuman.
Sekarang ini sudahkah terjadi atau belum? Bagaimana sistem jual beli kita? Apakah masih ada curang? Atau bagaimana sistem permodalan kita? Apakah ada hutang di bank yang itu adalah riba? Apakah sudah dilakukan atau tidak? Kalau masih dilakukan, berarti bukan masyarakat Islam secara agama. Kita hukuman sistem pidana kita. Karena sistem pidana kita, apakah juga sudah sesuai dengan Islam atau masih kita pakai yang namanya agama? Jelas Bapak Ibu ya. Nah, sedikit perkenalan kita sampaikan kepada Bapak Ibu. Kami ini adalah dari komunitas namanya MTR, masyarakat tanpa riba. Masyarakat tanpa riba. Jadi kalau mengecek masyarakat tanpa riba, alergi rasanya Pak. Bapak itu karena rata-rata awal terlibat dengan hutang yang dari masuk saya sendiri Ustaz. Dari komunitas ini Bapak Ibu bahagia, bagaimana kami itu mengedukasi, memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang tabiat berhutang. Dia adalah tabiat baik berhutang, tapi tabiat berubah hutang. Ini akan dilakukan dan rata-rata yang jadi ITM-nya ini adalah para pengguna. Sekarang bagaimana bisa kita lakukan di sini? Paling tidak Bapak Ibu bahagia, kami ini bukan orang yang terbaik, tapi adalah kami itu memberikan pemahaman kepada hadirin semua bahwa tabiat berhutang itu amat luar biasa. Dia adalah tabiatnya. Pertama apa? Yang tabiat berhutang yang paling parah itu adalah membayar kepastian dengan coba. Yang pertama tabiat dari berhutang adalah membayar kepastian dan ketidakpastian. Betul. Pasti jumlah hutangnya, pasti tanggalnya, pasti dandonya, pasti penaltinya, pasti kan? Pasti jumlahnya, pasti angkanya, pasti tanggalnya, pasti bunganya, pasti dendanya. Dan ini sudah mendahului Allah SWT. Sementara umur kita tidak pas. Andai kan jatuh tempo tanggal 2 bulan 12 besok. Sementara mohon maaf Bapak Ibu, kita keluar dari masjid ini tersentul oleh mobil, jatuh, meninggal dunia. Terbayarkah kita besok? Terbayar, katanya dengan asuransi. Ini yang perlu dipertanyakan. Di dunia betul selesai, tapi di akhirat Allah belum selesai. Yang kedua, di baru nanti kajian banyak. Yang kedua ada terhina di siang hari dan gelisah di malam hari. Ini fakta nih Pak ya. Ini terhina di siang hari dan gelisah di malam hari. Ketika bisu adu tagihan awak kemudian bikin alun-alun untuk pembayinya dan biasanya kita tidak bisa tidur. Betul. Pak, besok ada tagihan mobil, ada tagihan motor, uang untuk pembayaran belum ada. Gelisah, bisa tidur atau tidak? Biasa enggak. Dan biasanya yang namanya nomor kontak yang di handphone kau dihubungi satunya. Bagaimana mereka itu bisa memberikan pinjaman pada kita? Betul. Kemudian besok ketika kita terbayar, bagaimana kira-kira? Kita merasa terhina sekali di mata mereka. Betul. Dan ketik mana rasanya Bapak Ibu? Kadang berapa bisa bayar? Yang ketiga itu adalah keharmonisan. Cukup 3 saja. Yang ketiga adalah keharmonisan rumah tangga Bapak Ibu. Keharmonisan rumah tangga pasti akan terganggu ketika hutang-hutang ini terbayar. Betul. Bahkan bukan hanya sudah terganggu, tapi banyak mereka ini terjadi broken home. Banyak yang pisah, kena hutang. Makanya kasus yang ada di Kota Padang itu dari 2000 kasus perceraian itu hampir 80% perceraian itu kena hutang. Betul.
Dan aku mencari kawanku sendiri Bapak Ibu. Ketika mereka berutang mencalek, inya menjadi calon bupati, inya kecek tim sukses, kau sakit telepak. Itu pasal Pak. Kecek tim sukses yang katanya sukses. Betul. Ada karena sakit lain, kita 5%, apapun kita lakukan untuk mencari yang 5%. Ada rumah dijual, ada kadai dijual, ada kabun dijual, atau rumah dan lahan-lahan lainnya kita gadaikan untuk menjadi anggota untuk menjadi yang 5%. Kalau seandainya dua, oke, alhamdulillah. Kalau seandainya dua, tadu dua, sebentar tanah kabel, rumah lah kadai, sawit lah kadai, kabel lah kadai. Hanya katanya istrinya soleha, awak payah pacaran jadi kemarin pakai serap pendek tidak apa itu kalau dia kampung lah. Karena sudah pakai serap pendek, katanya istrinya sore minta cara itu, betul. Karena sudah meninggalkan tuh. Nah, ini ada 3 poin Bapak Ibu yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Ambil 4 bayar 6. Ada namanya abang P dijual. Ambil angke bayar. Ada namanya bang pagi sore. Ambil pagi. Ada Pak? Ada. Ada yang namanya pinjaman online. Hanya dengan handphone ini semuanya bisa kita kendalikan. Dunia pun bisa kita kendalikan dengan handphone. Hanya dengan modal fotokopi KTP kita bisa melakukan transaksi pinjaman. Betul. Dia mau terus terang Bapak Ibu. Di Padang ada yang pinjol dari dasarnya 6 juta Bapak Ibu. Akhirnya buka aplikasi baru, itu akhirnya membengkak menjadi 5%. Dan yang punya aplikasi itu mereka semuanya Pak. Karena di dalam mafia home ada di Semarang itu guru TK dari dasarnya 10 juta akhirnya menjadi 250. Sakit kepala Bapak Ibu. Betul. Itu ada pinjaman online. Ada namanya Kuperas. Halo Pak. Kopera sama modusnya. Dia ada hutang yang dari. Ini yang terjadi sekarang Bapak Ibu. Sehingga ini sudah tersistematis semuanya. Bila nizam jauh itu al-bahil ini yang terjadi. Nah, kenapa kita itu bisa berhutang Bapak Ibu? Yang bertanya. Biasanya berhutang itu adalah karena keinginan, bukan untuk kebutuhan. Sementara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita itu berhutang itu boleh, tapi hanya untuk kebutuhan. Kalau kini Bapak Ibu berhutang apa? Beli motor, beli mobil, beli kipas angin, beli apa lagi? Elektronik di rumah, atau beli rumah, atau beli NMAX nih. Saya masih ingat kasus NMAX nih. Coba kita lihat Bapak Ibu. NMAX ya, motor NMAX yang datang tuh. Barang harga cashnya Bapak Ibu, kok di Padang? Harga cash hanya 35 juta. Tapi karena kita ingin juga akhirnya dibeli dengan cara kredit. Barang sebulan taruh menyesat 2 juta sebulan. Berapa Ibu? 2 juta sebulan kali 3 tahun, 36 bulan. Berapa totalnya Pak? 2 juta kali 3, 62 kali 6, 2 balik 72 juta. Betul. Barang DP-nya taruhnya 3 juta. 75 juta. Coba lihat Bapak. Beli NMAX itu cashnya hanya 35 juta. Tapi karena awak Nio juga hanya dibeli NMAX dengan kredit, modalnya hanya 3 juta.
Tapi ulangannya coba lihat, kalau punya 2 juta 1 bulan, tenornya 3 tahun 36 bulan, itu menjadi 72 juta, totalnya 75 juta. Betul? Betul kan? Kalau setiap tahun ketiga mau kita jual NMAX itu, apakah laku 75 juta Bapak Ibu? Berapa punya sekarang? Paling-paling terjual itu tahun ketiga hanya 20 juta. Betul? Ini fakta yang terindah. Dan uang kita sudah mengendap sebesar berapa ini? 55 juta. Hah? 55 juta. Kalau misalnya sabar saja kita selama 3 tahun, atau kita belinya sabar saja kita 1 tahun, 2 juta kali 12 sudah 24 juta. Sudah dapat mobil NMAX second. Betul. Kalau sudah kita tahan saja 3 tahun, bukan 1 NMAX yang dapat, tapi adalah 3 NMAX yang second. Betul. Tapi kalau tidak sabar itu saja, Pak. Jadi kuncinya adalah sabar. Tahan sari. Rasulullah ya'ti ala dasi zaman yaquluna lillah. Ini coba lihat dulu. Akan datang satu masa ayat ini dalam firman yang pada dilihat mustaqbal, akan datang satu masa kata Rasulullah, semua manusia yaquluna lil jami' Allah. Semua manusia itu sudah bakal riba kata Rasulullah. Semua manusia bakal riba. Wa man lam yaqul asabahu min mubalihi. Paling tidak mereka yang tidak makan riba minimal dapat mubal. Apa riba? Beburi. Apa itu? Beli handphone? Beli motor? Beli NMAX? Beli mobil? Beli ladang? Beli kebun? Beli rumah? Ini dan Rasulullah sudah mengingatkan kita 1400 tahun yang lalu. Coba lihat bagaimana konsekuensi dari mereka yang melakukan utang. Nabi saja tidak mau mensolatkan mereka yang mensolatkan saja mau Nabi. Apalagi yang pakai syafaatnya Rasul. Syafaat siapa yang akan kita tunggu nanti di yaumul mahsyar selain para syafaat Rasul? Tidak ada. Nabi Adam sampai Nabi Nuh, Nabi Isa alaihissalam tidak bisa memberikan syafaat. Yang bisa memberikan syafaatnya adalah tidak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara Nabi saja tidak mau mensolatkan mereka yang mati dalam utang. Apalagi tanya dari. Nah, coba lihat Al-Baqarah 25. Apa kata Allah? Alladzina yaquluna riba la yaqumuna illa kama yaqulu alladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bay'u mislu riba. Ini sudah jelas ya, halal haram itu sudah jelas. Apa kata Allah? Ahallallahu al-bay'a wa harrama riba. Kalau yang bertanya tentang keharaman riba, ini Al-Baqarah 25. Ahallallahu al-bay'a wa harrama riba. Allah sudah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Al-Baqarah 27. Konsekuensinya Bapak Ibu, ini bisa saya jelaskan sedikit. Apa yang riba ya? Yang riba itu Bapak Ibu adalah al-ziyadah. Apa arti al-ziyadah? Tambahan. Ada namanya empat tadi, ambil apa bayar. Ambil apa bayar itu. Atau pagi sore, atau yang kupiah terus bayar. Ini semuanya adalah riba, karena ada ziyadah. Bahkan dalam hadis disampaikan bahwa kullu qardin jarra manfaatan bahwa riba. Setiap hutang kita yang ada jarra manfaatan, asas manfaat, maka itu adalah riba. Apa itu? Ketika saya bantu Pak Irfan pinjaman 10 juta, dari pinjaman 10 juta yang saya berikan sama Pak Irfan, maka oleh Pak Irfan dibelikan gorengan kepada saya, maka gorengan itu adalah gorengan riba. Karena ada asas manfaat. Ini hadis. Kecuali hal-hal yang sudah menjadi kebiasaan antara saya dan Irfan, dipinjamkan atau tidak dipinjamkan sama Pak Irfan, maka Pak Irfan tak berikan gorengan. Itu tadi. Jadi jarra manfaat dan jarra ziyadah itu lagi.
Sekarang Bapak Ibu, coba lihat di Al-Baqarah 275. Di hadis ayat apa kata Allah? Dia yang paling berat. Wa man ada apa dia? Ada ya'udu. Ini kan apa namanya? Lil musyarakah ya. Dan barang siapa yang mengulangi perbuatan utang yang ada riba, kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika ashabun nar. Apa kata Allah? Mereka itu adalah penghuni neraka yang paling baik itu kumpiha. Apa dia? Mereka kekal dalam nerakanya Allah. Kalau makna hakikinya, makna sabananya, kalau sudah kekal dalam nerakanya Allah, otomatis tidak mungkin balik ke surganya Allah. Betul. Kekalan. Kalau kekal dalam nerakanya Allah, tidak mungkin balik ke surganya Allah. Betul. Kalau kekal dalam nerakanya Allah, Bapak Ibu yang berbahagia, apa gunanya saum kita, puasa kita, apa gunanya sholat kita, apa gunanya haji kita, apa gunanya umroh kita, apa gunanya kita memberikan ma'isyah, memberikan kehidupan kepada anak istri kita, menyekolahkan anak kita dari SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, tapi ada riba. Tidak ada gunanya karena kita kekal dalam nerakanya Allah. Betul. Ini yang bicara dalam ayat. Ini makna hakikinya. Kemudian kita sedikit saja sudah tinggal 15 menit tadi. Coba lihat Bapak Ibu. Ayat berikutnya. Yang Allah riba 276. Al-haqqa yang haqqu itu juga film tadi. Artinya dalil hadis mustaqbal. Allah pasti akan menghancurkan riba. Batunya rancak, batunya segi, pakai alpat, konfortun, rumah mewah, bilik, tapi Bapak Ibu, sebenarnya Allah akan menghancurkan mereka secara total dan tidak anak. Bagaimana cara Allah menghancurkan? Bisa jadi anak disuruh sholat, anak maunya sholat Bapak Ibu. Dia lebih asik dengan gadget, lebih asik dengan handphone, lebih asiknya dengan drakornya, lebih asiknya dengan Mobile Legend, ya kan? Kalau suruh sholat, berarti ada sesuatu yang salah di dalam. Atau bisa jadi kita yang berdagang, bisa jadi utang kita dibayar orang, bisa saja mobil kita terbakar, bisa saja motor kita terbakar, bisa saja rumah kita terbakar, bisa jadi tidak terjadi kerumisan rumah tangga, istri selingkuh, suami selingkuh, karena tidak pakai wali. Ini jelas. Kemudian berikutnya, apa kata Allah? Ya ayyuhallazina amanu wadaru ma baqiya min zara yazuru zar. Wahai orang yang beriman, zara yazuru zar, tinggalkan oleh kalian sisa ini. Tapi syaratnya adalah pakai insyatian. Apa? Insyatian. Syaratnya adalah kalian beriman. In kuntum, tapi kalau in kuntum zalimin, in kuntum kafirin, in kuntum jahilin, silakan kalian lakukan. Tapi kalau kalian beriman kepada Allah SWT, harus kalian lakukan. Banyak dari ini jelas ayatnya. Lanjutannya. Ini, fa'illam taf'alu. Kalau kalian sudah belum berhenti kata Allah, a'zana yuzinu fa'zanu. A'zana yuzinu a'zin. Fa'zanu bihaqin min Allah. Apa artinya? Silakan kalian tantang Allah dan Rasulnya untuk berperang. Bagus. Mereka kalau berperang di Allah Ta'ala. Jangankan berperang Allah Ta'ala, dia datangkan saja gempa, dia datangkan saja tsunami, dan sebagainya, kita sudah lari ke belakang. Betul? Ini terjadi. Selama pada sampai Ustaz kita menjadi rubah baru. Betul? Ini kami datang kepada menyampaikan, nanti kita diskusi Bapak. Coba lihat hadisnya. Bagaimana dosa riba? Dalam hadis dikatakan, riba salah sabun apa? Salah satu sabun. Riba salah satu tiga sabun 70. Berarti riba itu ada 73 pintu. Kata Rasul, yang paling baik itu adalah aisyah, paling kecil dosa melakukan riba. Apa kata Rasulullah? Ayat liha ar-rajulu ummahu. Riba itu ada 73 pintu dosa. Paling kecil dosanya sama dengan seseorang yang berzina dengan ibunya. Biasa turun biasa itu.
Atau ayat dia al-mar'atu abahu, seorang perempuan yang berzina dengan akak kandungan, itu dosa ri. Dia harus melakukan berzina dengan. Makanya justru itu mimpi itu dosa yang paling besar, justru jauh lebih besar dari dosa di zina. 1 dirham setara dengan 1000 sampai 70.000 yang dimakan seseorang bahwa yang dia mengetahui lebih besar dosanya asyadu min sittatin wa salasina dzina, lebih besar dosanya daripada melakukan 36 kali berzina dengan zina langsung. Kita enggak hanya 70.000 itu, hanya 70.000 sama berzina dengan 30 kali. Coba lihat kita semua. 1 dirham sama dengan 70.000, sama berzina 36 kali. Betul? Kalau 10 dirham yang kita bayarkan berarti sama dengan 700.000, sama berzina dengan 360 kali. Kalau 100 dirham apa itu? Sama dengan 7 juta, sama berzina dengan 3.600 kali. Betul? Kalau 1.000 dirham yang dimakan sama dengan 70 juta, sama berzina dengan 36.000 tambah 36.000. Kalau 10.000 dirham apa itu? Sama dengan 700 juta, sama berzina dengan 360. Jadi apa? Boleh? Simulasi. Sekarang coba kita lihat, kalau saya sebagai ustaz sekarang ada memberikan nyaran kepada Bapak Ibu, saya dalam kategori ini, Bapak. Saya dulunya bayar bunga itu sekitar 7 juta dengan kredit mobil 2 juga kebiayaan lain, sekitar 7 juta 1 bulan. Berapa Ibu? 7 juta 1 bulan. Saya menghitung Bapak Ibu, kalau 7 juta itu sama dengan 3.600 kali melakukan zina 1 bulan, Abu bagi cukup banyak. Barang biru sehari 120 kali sehari melakukan zina yang lakukan. Coba dibagi. 120 kali sehari dibagi 24 jam sehari semalam, sama melakukan zina dengan berapa? Berapa? 5 kali 1 jam melakukan perbuatan yang kita lakukan. Hanya kena bayar Bu. Kok ketek menyerat? Itu bukan ganda, setengah melakukan zina 5 kali 1 jam. Dan mohon maaf, saya umurnya di atas 50, 60, paling itu 10 kali, 1 kali 10 payah. Ini melakukan zina yang tak melakukan 5 kali 1 jam. Ini baru 7 juta. Kalau 70 juta berarti 50 kali 1 jam melakukan zina yang tak melakukan. Maka kenapa hidup kita tidak berkah? Kenapa tidak berkah? Apa itu berkah sebenarnya? Berkah itu adalah as-sa'adah yang kita ziyadatul khair. Apa itu sa'adah? Kebahagiaan. Ziyadatul khair apa? Ziyadatul khair bertambah kebaikan. Orang yang berutang tidak akan pernah berkah dan tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan, dan mereka juga tidak akan bisa berbaik. Betul? Kaki gua aja berutang Bapak Ibu. Berutang. Besok ada cicilan tanggal 2. Ada cicilannya 5 juta. 5 juta. Istri perlu belanja pasar hanya 100.000 atau 200.000, atau anak butuh jajan 10.000. Ini disepelekan. Yang lebih utama adalah 5 juta cicilan ke perbankan. Betul. Atau kita yang menggalih, saya berjualan, ada cicilan, ada utang pada distributornya. Cicilan ke bank atau distributor yang didahulukan? Saya hakul yakin pasti cicilan ini yang kita dahulukan supaya kita dapat nama di bank. Sementara yang membelikan barang itu siapa? Yang memberikan barang adalah masyarakat. Lah, baik. Pasti ini yang dimanjakan, mereka yang memberikan modal, mereka yang memberikan barang kepada kita. Nah, Bapak Ibu, ya.
Ini kan sudah jelas ini. Kabura maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Amat besar dosanya mereka mengatakan, tapi mereka tidak adalah pelaku. Betul? Ada usaha yang menjadi coba. Ada usaha yang tidak. Hampir semuanya. Tadi bertanya ke Sarono di sekolahnya kayak 98,2% ya mereka itu yang mengadaikan yang menyekolahkan sekali. Berapa? 98,2%, tapi hanya 1,8% saja yang tidak menyekolahkan sekali. Betul? Hanya betul kata hadis tadi. Ya perlu dari bahasa manusia terima kasih. Ini yang perlu kita bereskan Bapak Ibu. Nah, setelah ini kita ingat pada ayat Al-Quran. Apa kata Allah? Wa ma nahakum anhu pantau. Apa ini? Sesuatu yang sudah dilarang oleh Allah SWT, pantau, kamu berhentikan. Ini punya makna mubasyarah. Apa dia mubasyarah? Langsung saja diberhentikan tanpa menurut kaki atau nanti. Tapi bahasa anak sedang kuliah, anak sedang sekolah, anak awak kawin menyangkut sudah tahu. Kalau tahu itu adalah halal kita lakukan, tahu itu adalah haram kita tinggalkan. Makanya miqyasul amal itu hanya dua. Apa? Kalau perbuatan itu hanya dua. Pertama adalah al-halalu, yang kedua al-haram, halal haram. Tidak ada setengah halal, tidak ada setengah haram. Maka dalam bahasa kitanya al-halalu yu'malu wal haramu yutraku. Yang halal itu dikerjakan, yang haram yutrak. Jadi apa lanjutannya? La yatatawwal. Apa dia? Tidak bergeser. Wala yatawayyal. Apa dia? Tawayyal wa yatawayyal. Tidak berubah. Dasarnya haram terhad, dasarnya halal terhad. Apa yang perlu kita sampaikan kepada kalian? Bahkan kedua Bapak Ibu, sudah biasa yang kita lakukan. Dan Ustaz yang menyampaikan kami yang pelaku maksiat. Jadi kami ahlul maksiat Bapak. Karena kami adalah pedagang, pengusaha, atau karyawan yang sudah hijrah, yang tidak mau lagi pakai uang yang dah ziyadah, yang hasilnya menjadi kapling Pak Ustaz. Akhirnya kan kadang-kadang musikil mau sampaikan, Ustaz, kalau misalnya ceramah itu bukan hanya akidah ibadah saja, Ustaz. Bukan hanya akidah dan ibadah dan muamalah dan dengan akhlak manusia, tetapi bagaimana muamalah ini kita selamatkan umat ini. Jadi, barangkali itu Bapak Ibu yang berbahagia, kalau ada yang tajuk kita insyaallah kita layani dan bisa juga ada Pak Polri ini Pak Al. Syukur pada Allah yang dapat alhamdulillah ini. Mohon maaf Bapak Ibu, ini bukan untuk menggurui Bapak Ibu, tapi kami sedikit berbagi dari apa yang telah kami lakukan selama ini bermaksud kepada Allah. Salam dan salam kepada kita Muhammad Muhammad Allah yang Bapak Ibu yang berbahagia. Apa yang sudah kami lihat itu luar biasa, ini seperti juga yang rasanya kuat sekali Quran hadis. Terkait pertanyaan tadi apa? Maaf. Ya saya. Ya. Oh, setiap kalau pinjam itu kredit apa dibayar Pak ya? Ya. Kalau dengan bank ini, kalau dengan bank syariah macam mana? Begini Pak, sesuatu apakah ini sesuai dengan hukum syariah atau tidak? Perlu kita pelajari. Pertama harus kita pelajari adalah akadnya. Apakah akad ketika kita pinjam meminjam itu uang dengan uang dapat uang? Kalau memang ada kelebihan uang dengan uang dapat uang, sudah pasti kita riba, haram. Nah, ini perlu dipahami. Hampir semua bank syariah pada saat ini menggunakan label syariah dan dalam kutip menjual produknya adalah meminjamkan uang. Jadi boleh cek itu akadnya, pastikan akadnya betul-betul sesuai dengan kita. Tidak perlu. Karena yang terjadi pada saat ini adalah kita lihat tetap saja yang diganti itu adalah margin, keuntungan. Sementara kalau margin kita namanya kerjasama atau syirkah. Kalau kerjasama dasarnya adalah dua orang bersepakat bekerjasama, kemudian ada objek kerjasama, kemudian untung bagi hidup, rugi bagi rugi. Kalau itu kerjasama, nah faktanya sekarang tidak demikian. Kalau kita rugi Bapak Ibu, bagaimana? Tetap saja marginnya kita tetap.
ya kan? Boleh dicek di akadnya. Nah, mari kita sama-sama mempelajari kembali akadnya. Ingat, satu tindakan satu hukum, penting kita mempelajarinya. Saya dulu Bapak Ibu, mohon maaf dari kami belum berhutang, jumlahnya fantastis, nggak sedikit, mungkin sekitar 100 juta kali 24 tahun ini. Jadi banyak sekali. Nah, alhamdulillah dalam kita waktu sekian lama tidak sedikit lagi. Nah, pada hari ini kami jalan dari kota ke kota menyampaikan tentang tabiat berhutang, karena hutang ini adalah pintu gerbangnya riba. Nah, kita tidak mau saudara kita karena awak terjebak kembali dalam perkara-perkara riba, dan itu sangat luar biasa. Saya sampaikan kuliah tadi, hutang tidak ada ribanya ini adalah kebaikan. Sementara hutang ada riba itu ada keburukan. Apabila kebaikan ini tidak secara baik berjemaah dilakukan, kita akan dikalahkan oleh keburukan yang terstruktur tadi. Itu barangkali. Ada yang ya. Contoh pada kami Bang Nakan, ya. Kata mereka itu sudah ditindakan kepada bangsanya. Ya. Nah, ini sudah tanda tangani, bersedia untuk yang bangsanya. Bagaimana itu Pak? Kembalian ya, uang kembali, uang ada kelebihan uang itu riba. Jelas. Nah, lantas otomatis akad yang dibuat baru itu batal, haram. Nah, bagaimana memperjuangkannya? Sekarang pada rumah PSN tidak terlalu untuk karena ribanya tidak boleh dibayar. Kita pakai pokoknya. Sebenarnya Bapak Ibu ayahnya, kita sebenarnya menurut KUHP itu pasal 1813 kita bisa mencabut surat pasal. Tetapi tidak bisa sendiri, harus rame-rame, harus berjemaah. Kalau tidak, kita akan menjadi lingkaran setan, akan membayar setiap bulan, dan kita memberikan hak wewenang pemotongan gaji kita kepada bendaharawan. Benar demikian ya? Nah, gimana perjuangkannya? Perjuangkan bagaimana lepaskan hutang, karena hutang ini akan membuat tertolak amalan apabila kita meninggalkan hutang. Jadi, mohon maaf sekali, karena semua kita ini akan mati, dan jadwalnya dan mati tidak bisa pakai syarat, tidak tua, tidak sakit, maka segeralah berbenah. Dengan caranya dua, cara cepat atau cara lambat. Ya, kalau cara cepat, segera saja. Kalau ada punya aset dengan sekian tahun umur kita, pasti kita punya aset yang tidak berguna. Jual kemudian lunasi utang. Ingat sekali lagi, yang wajib dilunasi adalah utang pokoknya, bunganya jangan dibayar. Nah, insya Allah kita di MTR masyarakat Riba punya beberapa teknisnya bagaimana bisa sampai membayar pokoknya saja. Diperjuangkan. Sekali lagi adalah kelebihannya adalah riba yang saya sampaikan pada bulan tadi 70.000 mempunyai 73.000 dosa. Misalnya beli kebun atau beli sesuatu dengan menggunakan uang bank, bagaimana nanti kebun kami itu? Tapi insya Allah sekarang kami sudah keluar. Tapi bagaimana dengan kebun kami yang sekarang yang kami miliki dengan menggunakan uang bank dulu? Itu yang pertama. Yang kedua yang saya tanyakan, kami ada koperasi di sekolah yang mana hasil apanya itu istilahnya SHU-nya itu dibagi rata kembali kepada anggota. Apakah itu juga termasuk riba atau gimana? Yang dibeli dari utang, apakah itu termasuk riba? Kita itu sudah bertobat sekarang berada di luar negara. Maka ayat itu kan wa untuk yang menonton. Nih, paman dia awal mau itu sudah bagi mantah pada masalah. Wa Allah. Wa Allah. Kalau kita sudah tahu sudah dibagi sudah tertinggalkan, silakan bertobat kepada Allah selesai itu. Wa Allah itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalau itu sudah jelas, insyaallah tidak termasuk lagi kata riba. Jadi kita bisa kita mengeneralisir sudah tadi. Termasuk dari Islam tadi yang disampaikan. Dan itu adalah ada tiada dan sana proses demokrasi. Maka sebenarnya kalau kita dengar juga kajian dari Ustaz itu bukan SH, tapi itu adalah SH. Silakan dengarkan kajian dari Ustaz tertinggi dan kajian lain itu ada jadi. Jadi sesungguhnya itu bukan SH, tapi adalah SH.